malam. Kelompok kami akan mempresentasikan UAS pengukuran kinerja dan evaluasi TI. Nama kelompok, saya Munawar Makana Daton. Saya Justinus Waletwelan. Saya Rini Surihi. Oke, baik, dilanjutkan oleh saya. Ini adalah judulnya adalah Skripsi Evaluasi Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggunakan metode End User Computing Certification. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi yang dihasilkan dari teknologi informasi telah merambah dan berkontribusi positif pada berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan, sektor industri, dan sektor pendidikan. Pemanfaatan dalam sistem informasi dan teknologi informasi dalam menyajikan kebutuhan akan informasi yang cepat, andal, dan akurat sangat perlu dilakukan. Penerapan teknologi informasi yang selaras dengan proses atau strategi bisnis suatu organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi tersebut dan memberikan nilai tambah keunggulan kompetisi dalam persaingan bisnis atau adityawarman pada tahun 2012. Namun jika tidak dikelola dengan baik, pengguna teknologi dapat menimbulkan risiko yang berdampak negatif pada tingkat organisasi. Selaras dengan pendapat tersebut, menurut Subiakto et al. Pada tahun 2017, saat ini sistem informasi sepertinya sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai senjata dalam persaingan bisnis bagi organisasi, tetapi lebih dari itu. Sistem informasi telah diindikasikan menjadi salah satu syarat utama kehidupan sebuah organisasi. Bahkan tanpa bersaing sekalipun, pemanfaatannya sudah menentukan siklus hidup organisasi karena tuntutan era ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sekarang. Sini tujuan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna terhadap AIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua, memahami status kepuasan pengguna AIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini. Sini ada tujuan pustaka inti berkaitan dengan pelaksanaan penelitian seperti teori evaluasi kepuasan pengguna, teori sistem informasi akademik, teori end user computing stratification, faktor keamanan dalam sistem informasi, konsep dasar kualitatif, metode pengumpulan data, teori keabsahan data, metode analisis data, pengembangan model dan tema penelitian, dan teori-teori lain yang terkait. Di dalam tinjauan pustaka ini terdapat poin penting, yaitu yang pertama ada evaluasi kepuasan pengguna, sistem informasi akademik, end user computing certification, faktor keamanan dalam sistem informasi, konsep dasar kualitatif, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pengembangan model dan tema penelitian. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada metode penelitian. Untuk melakukan analisis penelitian perlu menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Analisis data tidak dapat dipisahkan dari data collection. Adapun langkah analisis dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, data reduction yang mencakup di dalamnya organisasi data dan coding data atau pengkodean data. Yang kedua, ada data display. Kemudian yang ketiga, ada data consolidation drawing atau Verifying dan Corbin 1997, Syariri 2009, Sugiono 2014. Proses analisis data ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2013. Excel sharing dipandang sebagai penghitung angka dan itu terkait dengan analisis data kuantitatif. Namun dalam penelitian Mayer dan
Avery 2009, struktur dan manipulasi data dan fitur display pada Excel dapat dimanfaatkan untuk analisis kualitatif. Mengenai tahap analisis data, dari tahap data reduction hingga data consolidation, drawing atau verifying yang menghasilkan data yang valid. Pada tahap data reduction terdapat dua tahapan dengan pemaparan sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi data. Melalui cara ini penelitian mengidentifikasi informasi sesuai pemberi informasi dengan misalnya jabatan partisipan, transkrip hasil wawancara dan FGD kemudian dapat dianalisis dan key points data ditandai untuk memudahkan coding dan pengklasifikasian narasi atau deskripsi yang telah diorganisir dapat dikelompokkan ke dalam tema tertentu dengan menggunakan kode pengelompokan. Tema tersebut harus koheren dengan tujuan penelitian dan keyakinan yang dibuat peneliti sesuai dengan fenomena penelitian Carrere 2009. Kemudian di sini yang kedua coding data atau pengkodean data. Setelah data diorganisasi, kemudian dikelompokkan ke dalam tema tertentu dan diberi kode untuk melihat kesamaan pola temuan. Coding adalah tahap penting analisis data kualitatif. Jadi, coding harus dilakukan sesuai dengan kerangka teoritis yang dikembangkan sebelumnya. Dalam coding data atau pengkodean data terdapat 3 tahap, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Kemudian di sini open coding. Berdasarkan data-data hasil wawancara dan FGD yang diperoleh, peneliti melakukan pemilihan jawaban dari partisipan yang dianggap sesuai dengan tema penelitian yang ada. Kemudian ada axial coding. Setelah penelitian menganalisis keterkaitan jawaban dari partisipan berdasarkan satu tema dengan tema yang lain, kemudian peneliti memberikan kode interval yang telah ditentukan. Dalam analisis secara statistik, parametrik, atau statistik yang tergantung pada distribusi tertentu yang menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter. Populasi seperti menguji hipotesis dan penaksiran parameter. Diperlukan persyaratan bahwa skala pengukuran sekurang-kurangnya interval, sedangkan bila dari data penelitian diperoleh data yang memberikan skala pengukuran ordinal, maka agar analisis dapat dilanjutkan skala pengukuran ordinal harus dinaikkan atau ditransformasikan ke dalam skala interval. Kemudian di sini ada selective coding. Dalam proses ini penelitian melakukan scanning data atau menganalisis pola kecenderungan jawaban dari setiap partisipan yang memudahkan interpretasi. Setelah tahapan data selesai, selanjutnya adalah data display, yaitu penyajian hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif berdasarkan temuan di lapangan dengan bahasa dan pandangan informan agar mudah dipahami oleh pembaca. Tahapan ini juga disebut interpretasi hasil. Melakukan interpretasi hasil yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan oleh informan terhadap masalah yang diteliti. Siogono 2014. Tahapan terakhir yaitu data consolidation, drawing, atau verifying. Pada tahapan ini, penelitian melakukan interpretasi data sesuai dengan konteks permasalahan dari tujuan peneliti. Dari interpretasi yang dilakukan akan diperoleh kesimpulan dalam jawaban masalah penelitian. Kesimpulan akan menentukan kredibel atau tindakan data yang diperoleh. Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat biasa tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Karena penelitian
berpegang pada konsep triangulation Shogono 2014. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, ini adalah tabel tahap analisis data. Oke, selanjutnya itu ada alat analisis data penelitian berdasarkan proses analisis data seperti yang dijelaskan di atas. Ini MS Excel dianggap mumpuni sebagai media analisis data kualitatif. Data kualitatif di bawah ini merupakan gambar 3.9 yaitu tabel analisis data wawancara, dan gambar 3.10 merupakan tabel analisis data FGD. Berikut ini paparannya. Ini adalah tabel analisis, di bawahnya ada tabel keterangan, tabel analisis dan keterangan. Itu selain kedua data di atas, pada tabel 3.3 di bawah ini dipaparkan pengkodean data untuk mengetahui sejauh mana peranan sistem dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas. Di bawah ada tabel analisis peranan sistem dan keterangan. Oke, selanjutnya itu sedangkan pada tabel 3.4 di bawah ini dipaparkan pengkodean untuk mengetahui status kepuasan pengguna dalam menggunakan AIS atau analisis studi kasus keputusan pengguna. Itu tabel keterangan. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.